Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, dan tidak ada yang sakit. Atau apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan semoga cepat masuk kembali seperti biasa dan bisa beraktivitas dengan baik lagi. Nah, masih dengan saya, dengan Bu Titi, yang nantinya akan dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Akan tetapi sebelum saya membahas atau menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, nah ada tujuan yang harus kalian capai setelah nanti kalian belajar tentang iman kepada hari akhir ini. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi macam-macam hari akhir. Yang ketiga adalah dapat memahami atau dapat menggambarkan dalil nakli tentang peristiwa hari akhir. Yang keempat adalah dapat mengidentifikasi fenomena atau tanda-tanda hari akhir. Jadi keempat tujuan itu ya yang harus kalian capai dalam mengikuti pelajaran kepada saya nantinya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, siapa yang tahu iman itu apa? Ayo, pastinya kalian sudah biasa ya mendengar kata iman. Nah, iman itu menurut bahasa adalah percaya dan yakin. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Jadi, iman kepada hari akhir adalah kita percaya, kita yakin bahwasanya pada suatu saat nanti akan ada hari di mana hari itu adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, adapun nanti orang yang tidak percaya dengan hari akhir itu adalah orang yang kafir karena ia tidak percaya adanya hari akhir. Nah, selanjutnya hari akhir itu dibagi menjadi dua. Ya, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil atau biasanya disebut dengan hancurnya sebagian alam. Yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar atau disebut juga dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya setelah ada dua atau macam-macam hari akhir, yang selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Jadi kiamat tadi ada dua, yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Tanda-tandanya kiamat sugro, yang pertama adalah banyaknya adanya nabi palsu. Jadi dulu ketika setelah Nabi Muhammad ada yang mengaku bahwasanya ada seorang nabi pengganti setelah Nabi Muhammad, yaitu yang bernama kurang lebih yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Jadi kita dapat amati di sekeliling halaman kampung rumah kita, di tayangan-tayangan televisi. Nah,
banyak sekali. Kira-kira wanita lebih banyak atau laki-laki yang lebih banyak? Yang ketiga adalah kemaksiatan yang merajalela. Jadi kita dapat mengambil contoh dari tayangan-tayangan televisi yang kita amati. Itu banyak sekali kemaksiatan yang sangat meresahkan. Yang selanjutnya adalah merajalelanya sifat kikir dan sifat riya. Jadi sifat riya, sifat kikir saat ini banyak sekali terjadi ya, dalam masyarakat. Seperti ketika dalam jual beli, ya tidak menghalalkan bagaimana cara jual beli itu menurut syariat Islam. Yang terpenting jual ibu mendapatkan untung dan sebagainya itu. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Jadi tanda-tanda kiamat kubro itu banyak sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jadi ketika nanti matahari terbit sudah dari arah barat, itu merupakan tanda-tanda dari kiamat kubro. Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sudah turun ke bumi, itu menandakan bahwa kiamat kubro sudah datang. Kemudian keluarnya Dajjal. Dan selanjutnya adalah gempa bumi yang terjadi di Jazirah Arab. Itu merupakan sebagian tanda-tanda yang ada pada kiamat kubro. Selanjutnya adalah dalil nakli. Dalil nakli yang menggambarkan tentang hari kiamat atau kiamat kubro. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 6. Nah, bunyinya yang kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Nah, dan seterusnya. Itu adalah dalil nakli yang menggambarkan terjadinya kiamat kubro. Jadi di dalam dalil nakli tersebut digambarkan bahwasanya ketika terjadi kiamat kubro, maka seluruh alam semesta akan hancur. Bahkan gunung-gunung digambarkan seperti akan bertaburan seperti kapas. Itu gambaran tentang kiamat kubro dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Nah, setelah itu ada nama-nama lain setelah hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Nah, alam barzah ini adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, itu adalah ada yaumul ba'ats, itu adalah hari kebangkitan. Jadi ketika seluruh manusia dari zaman Nabi Adam itu ketika hari kiamat nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu yaumul ba'ats. Kemudian yang kedua adalah yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah hari perhitungan. Jadi setelah manusia meninggal, setelah adanya hari kiamat nanti ada hari perhitungan yang memperhitungkan seluruh amal manusia baik ataupun buruk di dunia. Yang ketiga adalah yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah hari penimbangan. Jadi hari penimbangan ini adalah hari yang menimbang, hari yang menimbang
amal baik ataupun amal buruk manusia. Itu hari penimbangan. Jadi amal baik dan amal buruk ketika besok di hari penimbangan atau yaumul mizan itu akan ditimbang oleh Allah. Selanjutnya adalah yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini adalah hari pahala. Jadi suatu hari nanti seluruh perbuatan manusia, seluruh perbuatan manusia sekecil biji zarroh pun itu nanti akan diberikan pahala oleh Allah. Yang selanjutnya adalah syirat. Syirat ini adalah jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Jadi ketika seseorang nanti dapat melewati jembatan tersebut, maka ia akan berhasil masuk surga. Akan tetapi ketika seseorang tersebut tidak dapat melewati jembatan tersebut, maka ia akan terjebur ke dalam neraka. Selanjutnya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka ini adalah surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang selalu taat kepada Allah. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, selanjutnya hikmah. Jadi apa sih kita beriman? Hikmah kita beriman kepada hari akhir, ya. Adapun hikmah kita beriman kepada hari akhir yang pertama adalah mendorong manusia, ya, untuk banyak beramal, ya, untuk banyak beramal kebajikan. Yang pertama, yang kedua adalah mendorong untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang ketiga adalah mendorong untuk menghindari perbuatan buruk. Yang keempat adalah menenteramkan hati dan pikiran dalam menghadapi segala cobaan atau ujian dari Allah. Jadi itu adalah hikmah-hikmah yang dapat diambil ketika kita beriman kepada hari akhir. Nah, jadi anak-anak, mari kita semua kuatkan iman, ya, kuatkan iman kita kepada Allah, terutama iman kepada akhir, agar hikmah-hikmah yang nantinya dapat tercapai. Nah, sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.